Salam berjumpa dengan saya Paul Erikson Wadabiri. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang definisi integral sebagai antiturunan. Teman-teman bisa mengikuti video ini sampai akhir. Antiturunan. Andaikan dari bentuk f aksen x sama dengan fx atau dfx sama dengan fx dx akan ditentukan fungsi f. Fungsi f yang demikian kita namakan antiturunan atau fungsi primitif dari f. Definisi integral atau antiturunan. Andaikan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka i, fungsi f dinamakan antiturunan atau fungsi primitif dari f pada i jika dipenuhi f aksen x sama dengan fx pada interval i. Berikut teorema antiturunan. Teorema yang pertama yaitu teorema trigonometri. Rumus umum untuk teorema ini ada dua, yaitu integral sin x dx sama dengan integral cos x plus c. Teorema yang kedua yaitu integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Untuk memahami teorema di atas, kita masuk pada contoh soal, yaitu contoh soalnya fx sama dengan sin kuadrat x sama dengan integral 1 dikurangi cos 2x dibagi 2 dx. 1 dikurangi cos 2x dibagi 2x ini adalah bentuk lain dari sin kuadrat x, sehingga seperduanya kita bisa keluarkan keluar dan menjadi seperdua integral 1 dikurangi cos 2x dx sama dengan seperdua integral dari 1 dx dikurangi integral cos 2 dx. Bentuk yang ini bisa kita selesaikan menjadi seperdua x dikurangi sin 2x dibagi 2 plus c. Seperdua yang ini kita kali masuk ke dalam, sehingga hasilnya menjadi seperdua x dikurangi sin 2x kurang 4 plus per 4 plus c. Teorema yang kedua yaitu teorema perpangkatan. Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali negatif 1, maka bentuk umum dari teorema ini yaitu integral x pangkat R dx sama dengan x pangkat R ditambah 1 dibagi R ditambah 1 plus c. Contoh soal, integral 3x pangkat 4 dx. Nah, dari contoh soal ini 3x di sini adalah x dan R adalah 4. Kita bisa selesaikan menjadi integral 3x 4 ditambah 1 dibagi 4 tambah 1 dx sama dengan 3x ditambah 5 dibagi 5 plus c. Teorema yang ketiga. Andaikan fungsi f mempunyai antiturunan atau integral tak tentu dan andaikan k suatu konstanta, maka bentuk umumnya menjadi integral kfx dx sama dengan k integral fx dx. Integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Integral fx dikurangi gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Contoh soal, integral 4x dikurangi 5 dx sama dengan integral dari 4x dx integral dari 5 dx. Integral dari 4x dx hasilnya menjadi 4x
dipangkat 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1 dikurangi integral dari 5dx adalah 5x ditambah c, sehingga hasilnya menjadi 4x kuadrat dibagi 2 dikurangi 5x ditambah c. 4 bagi 2 yaitu 2, sehingga hasilnya menjadi 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah c. Teorema yang keempat, teorema perpangkatan diperumum. Andaikan G suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan R suatu bilangan rasional yang bukan negatif 1, maka bentuk umum dari teorema ini yaitu integral Gx pangkat R Gx x dx sama dengan Gx di pangkat R ditambah 1 dibagi R tambah 1 plus C. Contoh soal, integral dari x kuadrat ditambah 3 dx di pangkat 20 dikali 2x tambah 3 dx. Misalkan Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dan Gx sama dengan 2x ditambah 3. Maka integralnya menjadi Gx di pangkat 20 ditambah 1 dibagi 20 tambah 1 plus C sama dengan integral kuadrat ditambah 3x di pangkat 21. Karena tadi kita misalkan Gx ini dengan x kuadrat ditambah 3, nah kita ganti Gx ini dengan x kuadrat ditambah 3, sehingga hasilnya menjadi x kuadrat ditambah 3x di pangkat 21 dibagi 21 plus C. Itulah penjelasan mengenai definisi integral sebagai antiturunan. Untuk lebih memahami materi tersebut, teman-teman bisa latihan dengan contoh soal berikut. Oke teman-teman, selamat berlatih. Semoga materi yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi.